Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Betawi, bertemu lagi dengan saya Dika di acara Cerita Budaya Betawi Cendu Babakan. Nah, Abang Pocong Cinya Babe, gimana nih kabarnya sekarang? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sahabat Betawi, pada siang hari ini kita sudah kedatangan narasumber kami, yaitu Bapak Dr. Sibro Malisi. Assalamualaikum Pak Dr. Sibro. Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga dengan Bapak Indra Sukisna. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi kita nih ya Pak Indra ya. Dan pada siang hari ini tema kita tentang satu Muharram nih Pak Dokter, Pak Indra. Ya, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan nih Pak Dokter, Pak Indra, saya punya pantun nih sebelumnya, mohon maaf untuk Pak Dokter nih. Boleh ya, mohon izin ya Pak Dokter ya. Pergi ke kebun memetik kiwi, sekalian mencari jodoh. Jangan nonton Cerita Budaya Betawi dengan narasumber Bapak Dr. Sibro. Alhamdulillah, saya cakep juga ya. Sia-sia semalam saya udah siapin. Ya, sekarang kita masuk ke sesi-sesi pertanyaan nih ya Pak Dokter, Pak Indra. Ya, untuk pertanyaan pertama, dalam rangka Tahun Baru Islam 1 Muharram, apakah masyarakat perkampungan budaya Betawi memiliki cara khusus untuk masyarakatnya? Apa dengan pawai obor gitu Pak? Sebelumnya untuk Pak. Oh, saya dulu. Ya, boleh. Saya pikir Pak Indra dulu gitu. Ya, tergantian ya boleh dah. Ya, terima kasih Bu Rika, Mas Indra, Abang yang hadir di di Zoom ya? Ya. Ya, Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bu Rika, pertanyaannya bagus banget Bu Rika. Ini kan lagi in nih 1 Muharram ya? Iya. Ya, memang kalau dilihat dari segi etimologi asal usul kata 1 Muharram itu udah dirayain dari dulu. Itu namanya Lebaran Anak Yatim dulunya. Berhubungan juga di tahun baru Hijriah. Jadi kalau dibilang tadi ada pertanyaannya apa kegiatan bahkan dengan satu Muharramnya saja itu ada pesta di mana banyak yang itu dari kampung kumpul bareng-bareng buyut-buyut dalam rangka menggelora. Kenapa itu terjadi? Karena itu salah satu adat istiadat budaya Betawi yang perlu diperhatikan. Nah, tentu dengan dalam kondisi seperti sekarang, sebenarnya bukan nggak boleh, tetapi kan ngaturnya harus repot nih. Iya, makanya bisa mati banget nih. Iya. Saya melalui media ini, melalui Monika, teman-teman Betawi, ini bisa kita gulirkan lagi, bisa kita sosialisasikan lagi. Tentu ada prosesnya, ada urutannya. Ya Pak Dokter, makasih nih untuk jawabannya Pak Dokter. Untuk Pak Indra boleh tambahannya Pak Indra? Sebenarnya sih udah lengkap benar kalau gurunya ngomong ya. Ya artinya itu sama orang tua kita ngajarin tuh jangan lupain itu kan tahun baru Hijriah, Muharram itu tahun baru dulu, orang Islam kan kayak begitu ya. Kalau yang Masehinya aja orang pada sampai kegiatan dana segala macamnya, kegiatannya ramai heboh. Masa yang Islamnya enggak? Orang tua kita udah ngajarin kayak begitu. Yang tadi pawai obor, ya Pak Dokter udah bilang, ya dulu ada di lingkungan di kampung-kampung kita
kita. Bahkan sebelum COVID, beberapa kampung itu sempat bikin acara itu, anak muda, anak-anak kecil, remaja kita ikut pawai sama-sama untuk memeriahkan, menggairahkan dan ingat dengan tahun baru Islam. Untuk selanjutnya nih pertanyaan kedua nih Kak Dokter Rika, adakah perbedaan untuk perayaan yang dilakukan masyarakat perkampungan budaya Betawi dengan yang ada di tempat lain dan apa yang membuatnya unik? Ya, kalau dibilang perbedaan pada dasarnya hampir sama, semua di kota, semua di kampung hampir sama. Tapi di sini unik. Di sini uniknya karena kampung kita kan kampung budaya. Nah tentu ornamen-ornamen budaya yang ditampilkan. Sementara kalau di tempat lain itu kan lebih cenderung dari pesantren, terus melewati kampung dan segala macam udah. Nah kalau kita ada nilai jualnya budayanya tuh. Nah salah satunya tempatnya inilah kayak budaya kita, budaya Betawi. Salah satunya ya. Banyak lagi dibilang perbedaan sih nggak ada. Acaranya hampir sama. Dari mulai kita berkumpul, berdoa, memberikan santunan, misalnya, terus mohon kepada Allah supaya di tahun Hijriah ini kita bakal lebih baik lagi. Jadi manusia yang lebih baik lagi. Iya, kan ini memang sesuai dengan saya lupa Al-Qur'annya, tapi saya ingat Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim. Berhijrahlah kamu, berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta kamu, bahkan dengan jiwa kamu. Nah, apalagi dengan kondisi COVID sekarang ini, kan saudara-saudara kita perlu banget perhatian dalam rangka memperingati Jumatnya ya. Apalagi daripada tadi Lebaran yang Lebaran anak-anak. Kalau kita punya kepedulian, pas banget gitu. Itu ya, Kak Dokter. Aidra mau nambahinnya? Dari situlah, kalau di umum-umum ada di saudara kita yang lain, yang dihubunginya juga misalnya, tapi kita nggak ngerasain ini secara ritual rame-rame, misalnya kayak dengan satu surau, segala macam itu silakan aja. Tapi di masyarakat Betawi itu tidak menginginkan itu. Nah kita kembaliin dengan kondisi lingkungan bahwa Islam Betawi itu menjadi unik. Jadi pelengkap ya, artinya kalau ada hal yang berkaitan dengan agama itu kalau boleh ada perbedaan dari dulu yang sekarang itu bisa langsung praktis. Itu dokumentasinya udah naik ke mana-mana, kalau dengan foto tua, bahkan foto juga nggak ada karena lebih modern. Makanya kemasannya nanti ya kita duduk lagi seputaran itu. Ya baik, saya lanjut tadi pertanyaan ketiganya ya Kak. Berhubungan Bapak adalah warga asli perkampungan budaya Betawi, adakah tradisi yang sejak dulu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan pernah Bapak alami sendiri dalam perayaan tahun baru Islam 1 Muharram? Iya, tadi saya di depan sudah Pak Asli sudah diomong itu. Saya ngeranapin sendiri, itu nyamsiin sendiri, bahkan kita ngalamin, bahkan mohon maaf kalau biasanya tadi malam-malam kita dari paginya itu udah pasang obor, cari bahan bambu, isi minyak tanah, pakai bahan di sumbuknya tuh ya. Dan itu setiap orang bawa satu-satu, dan itu benar-benar rasa apa ya? Rasa giro ya ada. Iya, saya ngalamin benar. Keliling kampung, bagian tapi seru gitu. Itu harus menjelang mau hijrahnya kalau mereka. Pada saat nanti ada hari-hari penting juga tadi yang kita yatim piatu, Lebaran yatim piatu. Itu biasanya kita masyarakat yang ada di sekitar situ itu turunan itu saling siapa yang punya kepedulian yang mau memberikan santunan pada yatim piatu. Nah dalam santunan itu kita biasanya kalau di Jakarta, di saya atau di sini, walaupun itu Lebaran yatim piatu, tapi tetap aja diundang yatim piatu, janda semuanya yang diundang dianggap yang tidak mampu dan diberikan santunan apakah uang, apakah sembako dan segala macam. Itu makna dari rasa kebersamaan dan kepedulian kita kepada mereka. Sebenarnya itu bukan hanya di Muharram saja, tapi kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Selagi kita punya rezeki ya, Pak Dokter. Kondisi sekarang yang sangat perlu-perlunya. Iya benar-benar kondisinya
namanya ekonomi lagi. Iya. Pak Indra bisa tambahin sedikit? Ya, dia sama. Ya. Itu ya, insya Allah kira-kira ini kalau ada karena semakin berani, semakin modern kan kaitannya agak turun gitu ya. Kalau yang dulu-dulu kan orang tua yang sampai sekarang masih ada, jangan lupain tuh ketika mau putus tahun sore akhir mau suruh doa gitu. Ntar begitu masuk tahun juga doa gitu. Kayak kita di hari biasa pagi sama sore itu kan pergantian malaikat pencatat tuh. Nah itu termasuk kita harus gimana. Nah itu juga termasuk di pergantian tahun. Intinya sama, ada rasa syukur, umur kita biar panjang dan barokah, bisa lagi dan yang lain. Simbol-simbol itu yang harus dikuatin. Ya baik. Untuk pertanyaan keempat nih Pak, kalau lihat kondisinya sekarang, sepertinya anak muda kurang mengapresiasi adanya tahun baru Islam jika dibandingkan dengan perayaan tahun baru Masehi. Bagaimana pandangan Pak Dokter terhadap fenomena ini? Ya, memang secara pribadi maupun sebagai orang Betawi merasa prihatin dengan kondisi sekarang, apalagi di suasana pun dalam suasana tidak covid sekarang arus budaya sudah meluntur, sudah mulai mengikis, sudah menurun. Tetapi itulah tugas kita sebenarnya. Ini dalam hal ini sudah bisa mensosialisasi ternyata ada satu. Yang kedua, selain kita memberi sosialisasi, kita juga harus membuktikan. Nah sekarang kan tadi Bang Indra sudah bilang, sekarang kan zamannya medsos. Hal-hal yang kecil itu kita munculin supaya mereka lebih tahu, lebih aware. Yang kedua, setelah mereka tahu lebih aware, diajak. Ayo, siapa yang punya kepedulian, ayo ikutin terlibat. Nah persoalan yang kedua ini, yang ketiga harus kita ajak mereka terlibat di sini. Nah, karena kan di sini ada ekon yang kita lakukan. Mudah-mudahan anak muda yang tadi keluarga bilang punya peduli, punya aware dengan adanya kita nih di sini bahwa kita fasilitasi. Sebenarnya mereka secara keilmuan, secara kebudayaan, secara kemauan itu aware banget. Karena tidak ada sosialisasi, ketika ada yang merangkul, itu merasa adil tak adil. Yang kedua dengan budaya kan sekarang kalau macam di media juga sudah mulai bersurut ya. Itu harus kita lakukan muatan-muatan lokal. Nah ini Muharram ini bisa kita lakukan dalam muatan lokal di salah satu media, di sebuah media. Nah, itu kan memang kepedulian pemerintah juga. Ikut andil pemerintah, hadirnya pemerintah dalam ya, seperti acara ini cerita budaya Betawi biar semua maupun anak-anak milenial ya tahu gitu ya. Ya, untuk Pak Indra bisa menambahkan? Kita nggak bisa cuman sekedar maksain ke mereka. Tadi Pak Dokter kan udah bener banget. Ya, kita tambahin lagi, kasih contoh. Kita yang lebih tua, orang tua nyontohin. Terus juga kita juga harus berpikir ikut sama mereka seleranya gimana. Kalau seleranya itu bisa kita kemas dengan baik, harus modern, harus bagaimana, tanpa ngilangin kepatutannya, nggak apa-apa. Biar dia suka, dia kenal, ya, nanti bisa peduli. Tapi tadi selain dirangkul, diajak, kita contohin, ya emang mereka mau itu dunianya berubah ya. Kita harus cermat dalam kemasannya itu biar mereka suka dan mereka mau. Gitu kira-kira ya. Untuk pertanyaan kelima nih Pak, di kondisi pandemi COVID-19 ini sulit melakukan kegiatan dengan leluasa. Apakah perayaan masih dengan cara yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya atau adakah perbedaan? Ya, memang ini simalakama ya. Kalau kita lakukan kondisi aturan mainnya direncanakan oleh pemerintah harus kita ikutin. Yang kedua, kita sebagai budayawan, karena ini kultur, bagian dari ini harus kita upayakan. Bisa saja kita lakukan dengan cara mengemas secara baik, secara lain. Bagaimana perkembangan kita saat ini kan bisa nyampe kemana-mana. Iya benar. Beberapa orang. Tapi pada saat nanti kita sudah rencanakan juga melalui program ya, insya Allah kita tetap melaksanakan kegiatan Muharram itu di Rabu yang akan datang ya, atau di bulan September ya, sekalian ulang tahunnya. Kita kemas baik nanti. Mungkin ada pose juga Polika di sini, tapi begitu juga kita doa lewat medsos. Iya. Nah itu salah satu berarti bukti kepedulian kita bisa tetap offline ya. Offline yang ada, online-nya mungkin lebih banyak
lagi. Iya benar, kita bisa sama luaskan. Ya, yang kedua, COVID sekarang ini sebenarnya sih nggak ada hambatan untuk orang berbuat kebaikan. Bisa saja melalui, jadi kan sekarang ya saya bantu ini transfer kemarin itu kan yang penting ada datanya, selama itu kita bertanggung jawab kepada mereka dan itu memang nyampe kepada yang berhak, insya Allah aman, nyaman, peduli. Nah, itu baik. Iya. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak Dokter. Menurut Pak Dokter, Belum nambah. oh ya, oke boleh banget. Maaf ya, Bang Indra, Masya Allah. Boleh. Udah, sama apa nih, maaf ya Bang Indra. Saya jadi kagak enak ini. Kelewat, maaf aja. Ya, untuk pertanyaan terakhir, menurut Pak Dokter, adakah makna dan pesan moral dari perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat budaya Betawi? Ya, ini memang tadi saya di depan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hajatu wajahadu fisabilillahi minawwatu wa. Nah, itu kan alladzina hajatu hijrah, makna hijrah. Nah, jadi berhijrah kamu. Apa sih artinya makna hijrah? Makna hijrah adalah berpindah dari yang jelek ke yang baik. Nah, yang kedua, dengan kondisi seperti sekarang ini, mari sama-sama kita hijrah untuk meningkatkan keimanan kita. Yang kedua, keilmuan kita. Yang ketiga, amal kita. Jadi semangat hijrah ini semangat ilmu, semangat iman, semangat amal. Apalagi tadi di suasana yang COVID ini, yang harus kita lebih aware lagi, lebih peduli lagi. Dan itu menjadi moral yang sangat tinggi buat kita sama-sama. Itu salah satunya. Jadi hijrah itu artinya berpindah ya, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang udah baik menjadi lebih baik lagi. Nah, tadi semangat ilmu, semangat amal, semangat iman. Nah, baru sudah ada 3 semua. Nah, dengan kondisi sekarang semangat amal. Amal kita bisa kemana-mana gitu. Sehat. Satu dari baik. Baik sama. Iya. Jadi ini dalam kondisi COVID ya, kita ada satu, kalau hijrah kita kan kadang-kadang fisik aja ya, pindah rumah dari daerah Ciganjur ke Ciputat hijrah, duduk dari bangku situ ke bangku sono hijrah. Tapi ketika misalnya kita berbagi, kalau kemarin cuma 2.000 atau 3.000, sekarang berbaginya 10.000, itu hijrah, gitu. Kemudian juga misalnya ini jempol suka nakal di HP, ya, yang macam-macam, yuk dihijrahin yuk, yang baik-baik jadi momen di bulan awal ini ya, di Muharram ini, itu bagian itu. Termasuk COVID ini mengajarkan kita hijrah juga, hijrah sehat, bagaimana prokesnya itu ya Pak Dokter ya, kita cuci tangan, mencerobot, kita ambil sisi baik dari apa yang terjadi sekarang ini. Insya Allah ini menjadi baik semua, dan ayo dari mulai sekarang kita hijrah dalam segala hal ke hal yang lebih baik dan lebih baik. Insya Allah. Ya sebelumnya nih tadi kan saya udah banyak nanya-nanya di sih Pak Dokter sama Pak Indra. Saya mah lagi niat nih Pak. Lagi niat. Nanti setelah ini saya mau makan. Oh iya ya, boleh. Iya. Udah minum? Ya kopi. boleh. Kali di belakang ada kopi. Ya boleh di TV kalau mau di TV. Nah, sahabat Betawi, kita kan udah selesai nih untuk bertanya-tanyanya dengan Pak Dr. Figro dan Pak Indra. Sebelumnya saya mau mengenalkan dulu Pak Dr. Figro dan Pak Indra ini termasuk anggota Forum Biba. Ya, dan Pak Dr. Figro ini memiliki rumah sakit Fibro ya, benar ya Pak ya. Iya benar orang banget ya Pak Dokter ya. Pelayanannya yang kompak banget ya. Ya untuk sahabat Betawi ya Bang Kocak ya Pak B, silakan yang mau bertanya langsung atau lewat video ini boleh langsung kita tunggu nih yang ingin bertanya. Kali yang pilok-pilok dikit mau konsultasi Pak Dokter. Ya boleh kan. Kita tunggu ini Bang Kocak ya Pak B yang mau bertanya langsung dengan Pak Dokter Figro ataupun dengan Pak Indra. Oke, kalau tambahin aja Pak. Ya, tambahin aja. Ya nggak apa-apa. Kalau mau tanya masalah kesehatan juga boleh, masalah budaya di Pak Indra. Pokoknya
ya atau mungkin mau nanya nomor rekening untuk bantuin surat kita ke yatim piatu nggak apa-apa, saya kasih tahu nomor rekening kok ya. Iya, benar banget. Pak Dokter, artinya kan tadi tuh ya, sambil nungguin yang nanya, kalau kita udah normal, nanti boleh kita bareng-bareng sama-sama UPK ya, ngadain Muharram ceria misalnya, Iya, benar. biar gairahnya lebih bagus gitu. Insya Allah nih kita usulin bareng-bareng UPK. Iya, Tapi benar. tidak bisa gitu ya. Itu sebenarnya salah satu bagaimana kita mengkondisikan juga bahwa Bapak adalah menjadi dapurnya orang Betawi, dapur Iya, budaya. Iya. Salah satunya kalau bikin KPS kita upayakan terus-menerus, apakah itu Muharram, Ya. apalagi apakah itu Maulid, misalnya itu harus selalu ada. Ramadan. Ramadan. Itu penting banget dalam rangka menghidupkan. Ya, Apalagi ya. untuk anak-anak milenial. Iya. Nah, gairah-gairah yang kayak gitu kan kalau diamati nanti lupa. Iya, benar. Ya, nanti makin Kita luntur, jadinya. hilang. Insya Allah gagas ide yang kita obrolin ya. Allah nih Pak Dokter. Amin, amin. Kalau nanti COVID-nya udah melandai, udah surut, tempatnya nyaman, Muharram tahun yang akan datang, Iya. kita bikin acara kegiatan di sini. Iya, benar-benar. Misalnya lomba kaligrafi, Iya. yang bagus nuansa Islam ini bisa. Iya, benar. Tapi Dulu pernah ada. juga Muharram ini waktu masih kita di lembaga Di- pengelola ada iya, di di tanah Priok. masal. Oh, Iya. itu boleh kita bikin. Karena itu bagian daripada salah satu budaya kita. Iya, benar. Mungkin nanti pakai dokter kalau sekarang kalau kan pakai bengkong kok ya. Oh iya. Jadi- Mandiin dulu di kali ya. Atau misalnya ada tablik apa dulu kan ada tuh. Pak Zainuddin Njet, pemerintah apa yang bisa pencerahan buat masyarakat atau warga kita di sini. Nah itu kalau suasananya udah lebih nyaman. Tapi enggak juga hikmah makna Muharram ini dengan kondisi COVID langsung luntur atau hilang, kagak boleh begitu. Kita terus kuatin. Kalau kita melihat ucapan Muharram di media sosial, WhatsApp atau apa, nah itu kan bagian dari doa. Kita tanggapin ya, jadi menjadi ramai, menjadi hidup ya. Insya Allah kita nggak cuma inget di yang nasionalnya aja. Semoga masa PPKM ini juga cepat berakhirnya Amin. ya. Insya Allah. Amin. Saya punya pantun lagi nih, Kak Dokter Ada Bang pantun Indra. lagi? Iya. mulai. Wah, buat sahabat Betawi yang di rumah juga nih. Di Jagakarsa banyak tanaman sawi Cakep. dan juga ikan mujair Cakep. yang pergi ke perkampungan budaya Betawi setelah masa PPKM ini berakhir. Amin. Halo, Bang Indra. Biarin Tuhan yang balas. Nah, Bang Foni udah ada yang mau bertanya belum? Ada fotonya? Si belum. Belum ada. Kalau Bang Indra bahas pantun dulu dah. Ya, Bang Indra, ayo dong boleh Kalau bertanya. Aina kan punya pantun. Iya, benar-benar. Ayo Aina Bang punya Indra. pantun. Saya mau pantun dikit kok ya. Nah. Iya, boleh, Ya. boleh. Cakep deh. Mudah-mudahan cakep bagus. Iya, amin. Ini kan siang ya. Iya, Sambal terasi sambal kan. asam sayur terasi. Cakep, Makannya di tengah sawah. cakep. Alhamdulillah sore ini kita bersilaturahmi. Moga-moga hidup kita tambah berkah. Amin. Bang Indra, kita mentok kan? Saya kalau begini suka buntu kan gitu. Iya beneran. Udah ada yang ngajarin. Suka bingung gitu, udah nyari-nyari dulu gitu ya. Saya ganti apa ya? Ya, pagi-pagi gitu ya. Iya, Bang Indra. Nanti bisa. Itu kalau hilang suka hilang. Nanti kalau simak. Ya pokoknya kayak gitu. Saya sambil nyari-nyari ya. Iya, saya sambil Saya mau nyari-nyari. promosinya nih. Iya. Sebelumnya untuk kontennya Babe, jangan lupa di like and subscribe di Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, pokoknya untuk ingin yang mengetahui kegiatan-kegiatan apa aja sih di perkampungan budaya Betawi. Terus hari-harinya bagaimana, jangan lupa pokoknya di like and subscribe ya. Pak Dokter udah mau like and subscribe belum? Wah, YouTube-nya? alhamdulillah. Makasih banyak Pak Dokter. Bang Indra gimana? Kalau subscribe mau manfaat kan. Kalau Iya. nonton tuh di setiap waktu. Iya. Iya, benar-benar. Udah tuh teman-teman Jangan lupa ya. Topiknya. tetangga tadi bener tuh kagak bisa cuman di grup itu kita bilang subscribe dong, Iya. kagak bisa begitu. Misalnya di situ ada 30 orang, kirim aja japri minta tolong ya. Iya, Karena benar-benar. pendekatan kita secara psikologis itu orang japri itu diperhatiin dia senang Iya, gitu. Jadi insya Allah itu kita udah ngejalanin, tapi kagak boleh berhenti. Iya, Ajak benar. terus, Ajak ajak terus terus. insya Allah. Jadi
biar yang subscribe-nya terus meningkat, yang nontonnya juga terus meningkat itu. Nah, pemasaran budayanya juga bisa lebih bagus lagi, insya Allah gitu. Ya benar, pokoknya di @upk.pbb Setu Babangka. Oh gitu ya, iya. Kita juga ada websitenya juga ya, Bo ya. Ada di situ apa ya, Setu Babakan Betawi ya. Iya, jadi kalau ada yang mau cari kan bisa di situ juga tuh, insya Allah. Ini belum ada yang mau nanya apa ya? Lo kan saya yang nanya sama yang dengerin. Iya, sama malu-malu nih nanya keras, bayar ya. Assalamualaikum. Kemarin kan kita remote ya, begitu. Dan ini kan Stefan Geramo. Oh gitu. Iya, Udah lagi kabut. katanya mungkin sama setahunnya pada kangen dah sama kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak Rika, mohon izin nih terkait dengan satu Pak Haji sih bro. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indra, assalamualaikum. Ada Arya nih, mau tanya-tanya dikit tentang apa ya? Katanya kan satu Muharram itu kalau orang Betawi biasanya ada istilah ada apa ya? Pagelaran atau apa ya budaya-budaya yang pada saat malam tahun baru Islam itu seperti contoh apakah ada arak-arakan obor apalah yang jenis seperti yang budaya seperti Betawi punya. Nah, apakah bisa dihidupin lagi tuh sementara sekarang kan udah ada perkampungan budaya Betawi ini. Bisa nggak dihidupin lagi tuh Bang Haji, Pak Haji Sibro dan Bang Indra. Jadi dengan adanya perkampungan budaya Betawi ini, budaya Betawi di dalam bukan hanya khusus satu Muharram saja, di peringatan dari Islam lainnya juga digerakin gitu. Jadi biar timbul lebih tinggi lagi deh budaya Betawi. Mohon perkenannya. Itu aja sih Bang Indra dan Pak Haji Sibro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kalau nggak salah pertanyaannya akan bisa hidup lagi nih kegiatan Muharram di Kampung Budaya. Ya, tadi kita berdoa bareng-bareng bersama-sama mudah-mudahan COVID ini sudah berlalu, sudah nol. Nah, sehingga mungkin kalau kesempatan di Muharram sekarang baru tanggal berapa Bang? Hari Selasa ya. Ya, 13. tanggal 13. Kalau tiba-tiba 16. 16. kita upayakan, tapi kayaknya nggak mungkin. Minimal buat tahun yang akan datang, kita bisa tuh rencanain dari sekarang. Misalnya nanti yang dari kampung Ciganjur, Cipedas, Resensawang, dan masing-masing Jakarta, itu bisa dibawakan. Nah, setelah itu bisa dibawakan, habis bisa adain ceramah, misalnya tadi ceramah tabligh akbar. Itu juga bagus banget selain sosialisasi, anak bisa mana kuat, apalagi penceramahnya yang memang handal ya. Dimana tadi kita bisa menggunakan milenial itu bisa hadir di sini dalam rangka tadi saya sih sangat yakin ya, karena ini dikemas secara budaya dan kampung budaya, kenapa enggak gitu. Itu Monika Arya itu mungkin. Baik. Satu lagi Pak Haji, Bang Indra. Ya. Ada nggak sih kekhususan itu untuk orang Betawi dalam rangka menyambut malam tahun baru Islam itu? Karena yang pernah saya lihat tuh biasanya kan anak-anak PK tuh pawai gitu. Nah, ada nggak sih kekhususan apa gitu orang Betawi dalam rangka peringatan tahun baru Islam itu tuh? Kita belum pernah lihat tuh Bang Haji. Iya. Iya, Kalau dari beberapa yang ada sifatnya seremonial, sederhana dan ada unsur ngedidiknya ya, nyampainya itu kan yang paling sederhana itu pawai obor. Ya kalau misalnya tadi Pak Arya ya misalnya pawai obor mau hidupin lagi gampang, kita jadinya kasih sumber hidup lagi. Tapi esensinya bukan begitu ya. Artinya itu salah satu, itu bisa menjadi kebiasaan yang baik. Misalnya kita ada 4 RW nih, khusus perkampungan budaya Betawi. Masyarakat dari 4 RW itu bisa berjalan dari satu titik sampai finishnya di perkampungan budaya Betawi. Iya. Bikin aja tuh harian nanti agenda budaya Betawi Muharram, ya.
esensi yang lain apa tadi yang zikir Iya, betul. segala macamnya itu harus diingat juga ada tausiah. Bahkan kalau memang mau dipanjangin waktunya bisa dalam 1 bulan atau 3 hari itu ada rangkaian acaranya itu untuk Muharram. Jadi kebiasaan yang paling sederhana yang bisa diikutin itu pawai obor semarak. Nah, kalau mau dikemas diisi yang lain bisa. Sementara tadi yang kedua, ada nggak sih acara kegiatan Ya, ini yang kita bisa bikin pergelaran yang sifatnya festival seni yang segala macam, tapi jangan lupa yang nuansa Islam juga dikuatin. Bulan-bulan Islam boleh, di bulan yang bukan bulan Islam pun nggak ada masalah untuk penguatan nilai budaya Betawi Islam Betawi. Libatin masyarakat, bisa misalnya mohon maaf kali ya, mereka yang menganggarkan di belakangnya kita ajak masyarakat atau misalnya ada pihak boleh juga Pak Dokter ya. Dan yang ketiga, kalau tadi Monika nyebutin rumah sakit ya. Wow, dalam rangka Muharram, dalam rangka kegiatan ini rumah sakit Sibro Koalisi bekerja sama Kitan misalkan bisa PT apa ini boleh untuk menguatkan di sini insya Allah. Nah itu ada beberapa yang bisa kita bikin. Jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong. Insya Allah. Jadi yang Islam ini nggak boleh dilepas. Ya, karena itu kudu nyaket, ya, kudu nyaket buat orang ya. Baik, makasih. Terakhir artinya kita juga bisa bukan coba-coba sih, harus kita mulai nih kayaknya nih. Dan tentunya perlu dukungan misalkan dan forum Jibang gitu. Kalau mau mulai, katakan mulai tahun depan deh dimulai apa kapan gitu. Kalau nggak kita yang gerakin budaya Betawi, siapa lagi? Kalau nggak salah begitu ya Bang Haji Indra, Bang Haji Sibro ya. Ya, terakhir itu aja sih. Terima kasih. Iya. Insya Allah kita catat bareng-bareng dah. Karena yang kudu mungkin ya. Amin. Ngurusin perkampungan budaya Betawi, yang kudu mungkin perkampungan budaya Betawi, hidupin perkampungan budaya Betawi kita bareng-bareng. Semuanya ya. Amin. Betul. Masyarakatnya. Dengan pertanyaan tadi aja berarti ada rasa peduli. Kira-kira kayak begitu. Kita saling ngingetin. Ya insya Allah tahun depan kita bikin kemasan yang lebih baik lagi dari saat ini. Insya Allah kita pada karyakan. Atau kalau dokter punya ide juga boleh. Ya, ini belajar waktu lama dan bisa kita nanti program depan. Insya Allah. Yang kedua adalah perbedaan antara Islam dengan nasional. Kalau nasional kan mudah-mudah. Mudah-mudah walaupun ada masalah. Waduh. Tergantung kepada leadernya ya. Kalau dari kerja katakan sekarang. Betul. Selamat ya. Nah juga tadi kita ada religi Islam yang pertama. Yang kedua, ini bisa kita kemas nanti di suasana COVID saja kita harus mau dan mampu berkolaborasi. Tapi karena di suasana COVID, Benar. Amin. pada saat sudah suasana non COVID di Normal yang ya. datang, kita harus lebih lagi menggerakkan ini supaya lebih baik lagi. Insya Tadi Allah, Bang Indra insya tuh Allah. sudah mancing tuh. Nah, mudah-mudahan mungkin tadi dari malamnya, terus ada acaranya tadi Kempa, besoknya ada hitaran masalah, besoknya kita santunan segala macam. Itu menjadi satu rentetan acara yang benar-benar bagus dan itu bisa kita jual. Iya. Artinya jual itu bagaimana budaya itu bisa eksis gitu, terhadap dunia luar. Jadi kayak dari film, wah ternyata nih orang Betawi keren juga nih gitu ya. Ya baik Pak Arya, sudah jelas Pak jawabannya Pak. Sama-sama Bang Arya, sehat selalu Bang Arya bersama keluarga. Insya Allah, amin. Amin. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada yang salam juga ya? Dengan siapa ini? Bu? Iya. Saya Wani Porika. Oh iya baik Bu Wani. Siapa Bu Wani pertanyaannya? Iya. Mau nanya buat Pak Indra, buat Pak Dokter Sibro, berkaitan dengan 1 Muharram, kalau di Jawa atau di manalah daerah lain
itu kan malam 1 Muharram itu mereka mengadakan bebersih diri atau apalah segala barang-barang pusaka. Apakah di Betawi ada tradisi tersebut juga? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Dokter atau Pak Pak Dokter dulu. Ya, Pak SKS Dokter. tuh Pak Dokter. Ya. Ya. Silakan, Pak Dokter. Nah, tinggal bagaimana kita mensikapinya. Apa makna dan tujuan tadi. Sebenarnya apa yang saya bilang tadi sudah termasuk gitu. Bagaimana kita bisa berhijrah secara iman, berhijrah secara ilmu, berhijrah secara akal. Nah, mungkin setiap orang kan punya pandangan yang berbeda-beda. Mungkin kalau lihat dari pandangannya sama, cuma cara melihatnya yang berbeda, cara pandangnya berbeda. Tetapi maksud saya di sini itulah salah satu kultur budaya A seperti ini, budaya B seperti ini, budaya C seperti ini. Bukan berarti budaya kita yang paling baik kan? Bagaimana budaya itu bisa menyatukan seluruh dunia, Nusantara. Tapi memang itu ada dimensi lain yang terkuat di dalam budaya. Itu salah satu pandangan. Iya, ada budaya yang memang betul-betul di masyarakat dan lekatnya itu dari leluhur menjadi kuat karena memang ada pengaruh dari yang lain. Orang Betawi keislamannya kan kuat, bahkan kuat lah Islam Betawi Islam itu tulisan bukunya Prof. Yasmin. Sehingga kalaupun itu ada diseremonialin secara rame-rame. Barangkali cuma perseorangan aja. Kan kita kenal kalau misalnya di Keraton Solo Jogja itu Gunung Kidul, satu suruhan, mandiin keris, mandiin apa segala macam dah gitu ya. Kita lihat esensinya. Nah di orang Betawi, kalau kita sih belum nemuin yang secara seremonial gitu. Kalau perorangan, kembali ke orangnya masing-masing tujuan maksudnya apa, hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita alihin ke yang tadi, ya. Barangkali kalau sudah nyaman, yuk sama-sama masuk Muharram ini kumpul di masjid, ya, pawai obor atau apa, doa bersama esensinya seperti itu. Nah, setahu saya juga di Keraton itu masyarakat Betawi juga membuat secara khusus begitu. Kalaupun ada di yang lain misalnya ini pribadi atau nyadran segala macamnya itu juga kita nggak ekspor secara kuat, dijadiin objek wisatanya, dijadiin kebiasaan yang memang harus dijaga, nggak boleh berubah. Tahu kami itu nggak seperti itu. Jadi kita lebih kepada yang tadi Islam yang lebih kuatnya. Gitu, Pak Rika ya, tadi Pak Wani ya. Baik, Pak, udah jelas kok jawabannya, Pak Wani. Pak Wani, ini udah terputus nih, Pak Dokter. Ya baik, ada yang mau nanya lagi nih? Apa buat cacing Babe? Silakan. Jangan yang susah-susah nanya. Udah pusing dah kayaknya. Saya aja pusing mikirin pantun belum dapat. Nah, Tapi dikit. pokoknya Pak Indra. Tapi ada sih dapat kan? Dapat. Ting tuh barusan. Bunyinya begini kira-kira. Apa tuh? Ngambil jerami di pinggir telaga. Kampung Kalibata pagi-pagi. Budaya Islami kudu dijaga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mantap. Begitu ada yang lewat tadi masuk begitu barusan. Ya, ada angin kali ya. Ya, jadi maknanya begitu. Ya, budaya Betawi Islami bukan cuma dijaga sebetulnya, dikembangin boleh, tapi kagak boleh atau jangan lari dari kepatutan yang baik-baiknya, jangan meleset terlalu jauh. Ya. Nah ini bagian dari tugas tanggung jawab kita sama-sama. Tadi kan Pak Dokter juga lebih bilang, kalau kita punya niat baik dari forum berjalan bersama-sama PK masyarakat, Pemda dukung, kenapa enggak? Yang lebih baik nanti ke depannya. Ya. Insya Allah gitu. Jadi banyak sebetulnya yang bisa kita buat, yang penting ada niat, ya, ada kemauan. Walaupun nanti pada akhirnya harus dengan dana juga gitu ya. Nah dana mah gampang dicari dah. Ya ke jalan warung silang.
Nomor 1 itu. Iya, Insya Allah. Ayo siapa lagi nih sama Betawi yang mampuan cantiknya Babe yang bertanya lagi, ayo masih ada kesempatan waktunya. Gimana Bang Roni, ada yang ingin bertanya lagi belum Bang? Kali dari Jawa Tengah atau dari daerah lain, ada dari Kalimantan yang mau nanya itu. Iya, sekali-kali jauh-jauh ya. Pengen Iya. tahu. Tahu saja. Jadi Kalimantan kan masih satu ini yang Melayu juga mereka, gitu ya. Walaupun bukan Melayu Betawi, tapi mereka Melayu juga. Nah, kebiasaan-kebiasaan kayak begini juga ada di masyarakat lain. Makanya yang tadi ditanyain, ada sih perbedaan di tiap-tiap masyarakat itu ada. Ada yang memang karena dari turun-temurun leluhur mereka bikin, ya. Ada yang kuat, ya. Nah, Betawi itu kan rujukan ke atasnya Al-Quran, hadis. Nah, ini kan kuatnya dari situ. Bukan karena tetua adat. Iya. Kalau tetua adat itu kan raja. Misalnya kayak Baduy, ada lagi, ini boleh, ini nggak boleh, ya. Itu pada dokter setahu saya itu kita nggak ada raja di Betawi yang harus begini, ini nggak boleh, ini boleh. Kita ngelihatnya ini Al-Quran panduannya, ini ke hadis gitu ya. Kalaupun ada mungkin ada hasil kesepakatan para ulama barangkali, iya istimewa begitu ya semacam itu ya. Nah itu kita jadiin rujukan panduan buat masyarakat Betawi agar apa yang dilaksanain berkesesuaian. Pesan pada dokter sebelum menutup. Pesan dari Pak Dokter sebelum menutup. Ya, pesan-pesan dari Pak Dokter nih sebelum kita tutup acaranya. Mau pesen kopi, Iya. mau pesen apa? Ya, saya pesan kopi. Ya boleh dan Pak Dokter. Ya, saya pikir ini momen yang sangat bagus. Mari bersama-sama kita berkolaborasi, Ya. kolaborasi untuk kepentingan masyarakat. Sama yang kedua, dengan semangat hijrah ini, mari yuk sama-sama momentumnya kita pakai banget. Semangat berilmu, semangat beramal, semangat beriman. Maka dari semangat beramal ya, semangat dalam rangka momen budaya progres kita supaya kita aman, nyaman dan bisa menghasilkan buat pesantren. Iya. Dan kalau memang perlu juga nanti ya, bahasanya mumpung masih belum terlambat yang belum vaksin nih kok. Iya. Supaya dijaga. Segera vaksin Tolong ya. Segera vaksin. Sebagai ikhtiar ya dokter ya. Iya. Iya, saya aja sebagai dokter insya Allah udah yang ketiga kali nih. Nah, ada posternya. Oh, ya. Nanti dapat sertifikat ya dok ya? Nah, Itu bisa ditaruh pegadaian. ini berdua. Jadi ya, jadi tolong semangat ini mari kita sama jaga bersama-sama. Juga dalam rangka tadi punya kepedulian kepada budaya kita dan Iya. mengembangkan budaya itu. Ya, makasih Olga dan seluruhnya. Ya, pasti Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik-baik. Iya, pesannya saya sih, pesan pertama buat saya sendiri. Ya, saya ngajak Indra untuk hijrah yang lebih baik lagi. Buat kita semua, ya, baik budaya Islami ataupun yang lain, tapi utamanya kan kita bahas kaitan Islami ya. Siapa aja yang barangkali lagi melihat, lagi mendengar ini, jangan alergi lah sesuatu yang berbau Islami. Kita yang harus jaga, ya. Jangan parno dan segala macamnya, atau dianggap itu jadul, macam enggak. Perkampungan budaya Betawi harus menjadi tempat dapurnya budaya, ya. Salah satunya yang kita lagi obrolin ini budaya Betawi. Ayo bantuin, kita kembangin, mulai dari kita, mulai dari yang kecil, mulai dari hari ini. Ya, insya Allah ini akan lebih baik buat kita semuanya. Dan kita lagi ngelakonin sejarah buat anak cucu kita nanti. Lakonin sejarah yang baik, insya Allah. Gitu ya. Ini udah close ya, gitu ya. Udah tutup belum? Masih ada lagi ya? Masih silakan. Oh gitu. Kesimpulannya silakan. Ya, kesimpulan nih ya, buat saya nih Pak Dokter, terima kasih nih sebelumnya Pak Iya. Dokter, Pak Mika untuknya pada sore hari ini. Kesimpulannya yang saya bisa ambil dari cerita satu Muharram ini, saya selaku anak muda atau anak milenial harus melestarikan adat-adat dalam merayakan satu Muharram, apalagi kita sebagai umat muslim. Iya. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi nanti untuk generasi selanjutnya. Itu aja. Dan sahabat Betawi, apa cantiknya Babe. Terima kasih nih yang udah nonton tuh pada sore hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum
sebelum kita tutup nih, Pak Dokter, Pak Dokter kita tutup dulu mendingan. Iya, kita berfoto dulu ya untuk sahabat-sahabat tetap yang ada di rumah nih. Iya, kita foto dulu. Ya, Pak Rodi kita foto dulu sih tutupnya ya. Ya. 1, 2, foto sini. Iya. Ya. Oke, ya. Oke, udah nih ya. Sebelum saya tutup, saya punya pantun lagi. Banyak amat. Ya, biarin dah. Pergi ke sawah buat bertani untuk menanam biji selasi. Yuk kita akhiri cerita ini. Cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya Dr. Subro dan Mbak Mira, ya mohon maaf kita tutup cerita ini dan ketemu lagi di hari Rabu depan dengan cerita-cerita lebih menarik lagi dan narasumber yang berkompeten. Pokoknya jangan lupa saksikan cerita budaya Betawi saya Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.